Senang sekali bisa bersama saudara hari ini kembali, termasuk semua saudara yang bergabung via Zoom, Instagram, Facebook. Ayo kita belajar. Ada satu lagu yang saya kenal sejak tahun 2004. Lagu itu gubahan dari saudara kita Yonatan Prawira. Nah, sejak tahun 2004 ketika saya kenal lagu itu, dan itu sampai istri saya berkata, apa nggak ada lagu lain kalau doa? Enggak, saya cuma mau. Judulnya Ajariku Mengerti Hati, Mengenal Pikiran. Saudara, lagu itu punya impresi kekuatan yang luar biasa. Dan itu lagu yang saya selalu katakan kepada Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Kemarin ketika Pastor Cyrus mengupas doa Bapak, ada sesuatu yang menunjuk saya. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan itu yang saya selalu katakan kepada semua gereja di mana saya diundang untuk bicara. Ada banyak doktrin di dalam gereja, dan setiap doktrin itu memecah belah. Walaupun doktrin itu berasal dari Alkitab, tapi ada doktrin tunggal yang harus kita pakai seluruh dunia. Doa Bapa kami. Kemarin Pastor Cyrus berkata, doa Bapa kami tidak berpusat ke diriku. Oh, Pastor Cyrus atau Pastor Cyrus kan? Cyrus ya? Sama aja. Oh, sama saja, iya. Tapi beda, satu kecil itu besar. Tidak sama. Doa Bapa kami pusatnya bukan ke aku, berarti aku. Oh ya Pastor Cyrus, sampai ngomong doakan anjingku, kucingku. Doa Bapa kami pusatnya kepada Bapa kami yang di atas. Maka itu doa ini luar biasa. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Bayangkan kalau Bapa di surga jawab doa kita, dunia pasti jadi seperti surga. Amin. Karena yang kita kerjakan semua sesuai dengan hati dan pikiran kita. Luar biasa. 3 hari ini kita dikenyangkan oleh kebenaran. Maaf, yang jarang sekali gereja buka. Dan iblis berhasil menyelewengkan kita dari arah yang benar, dibelokkan. Saya beri contoh lagi. Saya pernah coba hitung, saya bisa salah. Ada kurang lebih 90% yang gereja lakukan itu tidak tertulis di Alkitab. Lebih 90%. Contoh, bangun gedung gereja, ada nggak di Alkitab? Sekolah teologi, ada nggak di Alkitab? Loh, maaf. Doa keliling, nggak ada di Alkitab. Siapa yang suruh keliling? Ada banyak. Siapa yang nyuruh kalau mau ibadah 2 lagu pelan, langsung lagu praise 4 lagu, lalu balik lagu pelan baru khotbah? Siapa yang ngajar itu? Ada di Alkitab. Yang mau marah. Tapi kita harus belajar untuk memaksa diri kita hanya melakukan yang tertulis. Bayangkan, saya punya istilah ini. Yang tertulis saja belum semua kita lakukan. Berani-beraninya kita melakukan yang gak tertulis. Maka itu kemenangan yang dicapai oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai.
It is written. Yeah. Sudah tertulis. Hitam di atas putih. Yes. Dengan itu setan nggak bisa apa-apa. Karena tertulis. Maaf saya cuma tanya. Mana yang benar? Mana yang lebih Tuhan suka? Jawabnya, kita menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia lepas dari dosa, atau kita bangunkan Tuhan gedung gereja yang megah dengan fasilitas yang banyak. Mana yang Tuhan lebih suka? Yang pertama. Tapi yang kita lakukan? Maaf. Jadi yang sedang punya panitia pembangun gedung gereja batal. Oh, pastor-pastor angkat jempol. Serius. Saya itu pernah berkata kepada beberapa teman saya, ya memang uangnya banyak sih, dilarang pun percuma uangnya. Saya bilang begini, kalau kamu bangun gedung gereja yang besar, kalau kita orang Muslim, di daerah kita itu daerah Muslim, lalu dibangun gedung gereja yang megah, jujur marah nggak? Kenapa kita marah? Karena kita harus mikir, kamu bangun gedung gereja sebesar itu yang kamu harapkan masuk siapa? Iya. Loh, Injil belum diberitakan sudah tersandung duluan, gara-gara gedung. Ngerti konsep ini? Iya. Waktu saya ngomong ini ada yang bilang itu pendeta antikris. Karena saya dianggap antikris melarang orang bangun gedung gereja. Karena gak disuruh. Masih ingat kisah Rasul 2 ya, ayat 42 dikatakan 47 bahwa hari pertama gereja pertama di dunia anggotanya berapa yo? Salah, 120-nya kemana? 3.000 itu yang baru hari itu. 3.120 anggota. Banyak atau sedikit? Jawab banyak atau sedikit? Mana Petrus bentuk panitia pembangunan? Ya betul nggak? Pertanyaannya mau ditaruh di mana? 3.100. Anda gembala, maaf jangan marah. Ingat istilah saya, yang marah ya itu orangnya gitu aja. Ada gembala jemaat baru 8 ekor. Lo kan kami dompet itu 1 ekor. Ada gembala baru punya jemaat 8 ekor, sudah bingung cari tanah besar buat bangunan. Terus jemaat sekian ribu nggak pusing. Lalu ayat 47 berkata, tiap hari. Ngapain Tuhan? Menambahkan. Oh terima kasih. Cepat sekali multimedia. Siapa namanya? Gideon ya? Betul, dia tahu ini gitu. Cepat sekali. Padahal Bapak belum nyuruh kamu. Oke. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Yahweh menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 99,sekian% gereja isinya simpatisan, bukan orang yang diselamatkan. Beda. Oh bedanya jauh. Simpatisan, simpatisan bahasa Inggris itu participant. Iya, bukan disciples. Iya. Maka itu gereja begitu itu payah. Nggak ada orang yang mau komitmen. Bukan murid, jemaat pengunjung. Nah sekarang harus teliti, jemaat suara pengunjung atau murid? Beda. Saya tahu di gereja ini di sisi murid semuanya hebat sekali. Keren sekali. Gembala yang jemaatnya adalah murid Yesus, pasti panjang umur dan awet muda. Haleluya. Gereja yang gembalanya isinya cuma gembala yang jemaatnya cuma pengunjung, partisipan, itu capek. Betul, capek. Saya lupa kemana siapa yang bicara, Pastor Steve atau Charles. Beban Yesus itu ringan.
Yeah. Saya pakai betul Matius 11 ayat 29. Kalau sampai ada hamba Tuhan pelayanan stres, pasti yang dipikul beban mertua, bukan beban Yesus. Dan itu sangat beban mertua itu jauh lebih berat daripada beban mertua Yesus. Setuju? Serius. Beban berat kedua itu beban organisasi, beban sinode. Target, stres. Betul? Nah, kalau tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah dengan orang yang diselamatkan, coba tanya, dalam 3 bulan jadi berapa gereja itu? Jangan tiap hari 3.000, kebanyakan. Ayo hitung, kira-kira aja, dalam 3 bulan jadi berapa? Sudah sebut angka, salah pun gak apa-apa, saya juga gak tahu kok. Karena gak ada statistiknya juga bisa rasul. Kira-kira aja. Ayo, 3.000 hari pertama, 3 bulan, kira-kira nyebut angka, saya ingin dengar. Juta, berapa? 10.000, 20.000, sambil tengah, 15.000. Terus gereja berjalan sampai ke Samaria, terus ya sepanjang kisah Rasul sampai ke Tesalonika, sampai ke Bitinia, Frigia, kota-kota itu. Tidak ada satu ayat pun. Mereka sibuk cari gedung. Yang tertulis salam kepada jemaat orang-orang kudus di rumah keluarga A. Salam kepada orang-orang kudus di keluarga B. Gereja rumah. Maka itu saya pengen, jangan marah. Ya untung Tuhan gak jawab keinginan saya. Saya pengen COVID-19 itu gak pergi dari dunia, supaya gereja kisah para rasul hidup lagi. Ayo jujur ya, jujur jangan marah. Saya karena 2 tahun ini full saya sibuk ibadah dengan HP saja. Bisa nggak ibadah sambil jongkok di WC? Nggak percaya. Bisa ibadah nggak pakai baju, nggak pakai kaos? Loh, betul tidak? Tapi Tuhan hadir. Maka itu doktrin gereja yang berkata, saudara harus tertanam. Tertanam di mana? Loh, maaf, betul tidak saya berkata ini? Maka itu COVID-19 itu memurnikan gereja. Di situ akan kelihatan hamba-hamba Tuhan hidupnya untuk pelayanan atau melayaninya untuk hidup. Mana yang tetap eksis selama COVID? Yang hidupnya untuk pelayanan. Yang melayani itu hidup, gak ada yang mudah. Loh, maaf. Bahkan saya malu kepada beberapa rekan saya. Dia buat brosur undangan via Zoom. Kok nyantumkan nomor rekening? Maksudmu apa? Ada? Pernah lihat? Saya malu juga. Waktu itu di Yerusalem hanya ada 2 gedung besar. Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah, tapi pilih sendiri. Ya supaya cocok keinginan saudara, tokoh saya jadi untuk cocok. Hanya ada 2 gedung besar zaman itu di Yerusalem, cepat. Bait Suci dan Istana Herodes. Pertanyaannya, Petrus bisa sewa untuk kebaktian? Coba jawab, saya tanya. Ini cara berpikir yang rasional tentang Alkitab. Petrus bisa sewa salah satu? Bisa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ada 2 alasan. Ayo karena waktunya ini. Kenapa Petrus gak bisa sewa salah satu gedungnya? Tidak disewakan. Bukan tidak disewakan, salah. Bukan tidak disewakan, cepetan. Karena memang tidak dibutuhkan. Karena tidak dibutuhkan, bukan. Nah, yang pertama betul, nggak ada uang. Kedua, nggak boleh. Kan murid Yesus dibenci. Berani kumpul-kumpul, langsung ditangkapin semua.
Saudara yang mengagumkan sampai berakhir pasal 28. Coba kita lihat. Dua ayat terakhir Kisah Rasul ayat 30-31. Ini dahsyat. Iya. Tahun 82 awal Roh Kudus pesan kepada saya. Tahun 82 sudah lama sekali, 40 tahun yang lalu. Daniel, jangan sekali-kali kamu buka gereja yang gedung dan organisasi. Iya. Saya itu ngomong, loh, saya ini pendeta kok. Saya ditabiskan pendeta itu tahun 78 bulan Agustus. Lah pendeta kok gak boleh buka gereja, ini maksud Tuhan bagaimana? Nah, berjalannya waktu saya berarti Kisah Rasul 28 di ayat 30-31. Apa judulnya di Alkitab ada di layar nggak? Jadi saya nggak pernah buka gereja sampai hari ini secara organisasi karena itu pesan Tuhan. Ada, maaf ini teman-teman saya tahu, kalau saya buka gereja pasti bisa. Maaf, bahkan tidak sedikit pengusaha yang nawari saya, udah nih buka gereja yuk, saya siapin semua fasilitasnya, cuma model khotbah saja. Wih, keren. Kalau mau saya untung besar. Bisa enggak? Oke, apa judulnya? Nah, Paulus memberitakan kerajaan surga di Roma. Roma itu kota besar dunia zaman itu. Iya. Kota persimpangan dagang. Semua orang cita-citanya ke Roma. Maka itu sampai ada puisi banyak jalan ke Roma. Iya. Maksudnya itu ejekan. Mau curi-curi juga sampai gitu loh. Karena Roma itu tujuan orang. Iya. Seperti kita orang Indonesia maunya ke Singapura aja. Suruh ke Papua susah. Tertawa, saya nggak ngomong, saya nggak mau masuk apa-apa. Saya cuma bicara saja. Beritakan Injil di Roma. Iya. Ayo kita baca ayat 30-31. Dan Paulus berapa tahun? Tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu stop. Jadi kalau ada saudara masih sewa rumah, hebat, engkau mirip Paulus. Jadi gak usah sibuk beli rumah. Ada yang amin. Senang kok kalau sudah identik dengan Paulus. Maksudnya apa? Ketawa. Nyewa. Saya tanya, Paulus punya duit banyak? Punya. Jangan ragu-ragu. Punya atau enggak? Coba bilang enggak tadi. Mana? Bukan siapa? Begini, kenapa saya yakin Paulus punya duit banyak? Pembuat tenda. Paulus zaman sekarang itu pengembang, developer. Dia punya banyak proyek perumahan, betul enggak? Walaupun ditulis tukang tenda, tapi memang begitu. Dia developer. Aneh, developer kok sewa rumah. Terus, belum selesai. Iya, ini loh gereja itu ini. Ia apa? Menerima semua orang yang datang kepadanya. Saya bersyukur tadi pagi 1 jam lebih. Saya, anak saya, pastor saya harus punya quality time. Punya waktu yang indah sambil sarapan. Tapi pastor saya nggak sarapan. Karena badannya sudah besar. Maaf. Sampai Bu Ana yang datang. Loh, ini sudah jam 8.22. Kok kalian masih di sini? Oh ya mau dijemput ini. Kaget-kaget saya. Asik kami bicara. Nah, di situ kesempatan. Saya sedot kuasa Tuhan dalam hidup. Saking. Luar biasa. Hebat sekali. Nah, dalam pembicaraan itu sampai kepada konsep-konsep prinsip-prinsip penting. Terima kasih. Ayat 31. Dengan terus terang. Tunggu. Kalau baca Alkitab belajar dikupas. Iya. Saya memegang kuat Matius 5:18. Langit dan bumi bisa lenyap, 1 titik saja dari Taurat ini. Iya. Tidak akan lenyap sebelum digenapi. Nah, sejak itu, maka itu kalau kemarin saudara
baru tahu saya kemarin saya ngajarin yang kedua. Saya menghargai titik, koma, tanda tanya, tanda seru, pembuka kata. Itu ada artinya. Roh Kudus bisa buka. Iya. Nah, ini saya buktikan dunia hebatnya Alkitab. Bulan Mei 93, bersama istri saya, kami baru setahun menikah, kami pelayanan ke Amerika. Nah, bulan Mei itu kami tiba di kota Pasadena, di California. Nginap di rumah seorang hamba Tuhan, Pak Virgo Handoyo. Ada yang pernah cari di Google ini orangnya. Dia itu profesor. Dia doktornya itu 3. Dia dosen luar biasa. Dia mantan murid Fuller Theological Seminary, dan sekarang dia juga jadi pengajar di situ. Dan dia satu-satunya profesor orang Indonesia yang dapat kesempatan mengajar di Southern Baptist Theological Seminary. Itu terlalu orang Semarang. Saya kenal dia, saya panggil dari dulu tuh Englok, namanya Tan Englok. Ya. Nah, waktu kami masuk, Pak Virgo ini lagi duduk dengan notebook. Waktu itu belum ada laptop. Saya bilang, "Loh, itu barang apa?" Pak Virgo jawab, "Ini notebook." Notebook itu apa? Anaknya komputer. Oh, dia memang orangnya celalean. Terus kamu lagi ngapain? Saya lagi kirim email kode. 93 nggak pernah dengar kata email. Itu apa lagi loh? Surat listrik. Kan electric mail. Memang orangnya begitu. Surat listrik. Bukan fake saya bilang, kan dulu masih faksimil. Bukan kode dari pembaruan. Ini dikirim pakai internet. Oh, apalagi? Nah, dia nggak bisa jawab itu. Ya, kita makan dulu karena memang jam makan. Selesai makan, dia bilang, "Udah lihat ini, email saya tadi kirim ke New York, pasti ada balasan." Terus dia buka, wih, apa ini? Kami 3 hari di rumah mereka. Lalu kami pindah ke State Line. Pas kami mau pamit, Pak Virgo bilang, "Koden titip ya, ini email address saya. Kalau Koden keliling-keliling, tolong sampaikan ke teman saya, ingin punya banyak teman email." Ya, saya bilang itu. Dalam hati, ketemu di mana? Sampai kami pulang ke Indonesia, sudah berapa bulan? Suatu hari, karena selesai September, kalau dari Mei itu. Ada anak yang saya pernah bimbing waktu masih SMP SMA di Surabaya, dan dia kuliah di Auckland, New Zealand. Dia telepon, zaman itu belum ada handphone 93, pakai telepon rumah. Ngomong-ngomong terakhir, "Koden tolong, ini saya punya email address." Nah, baru ketemu email ini. Tapi janji ya, saya ngomong jangan tertawa berdosa. Sekarang boleh, nanti jangan. "Oh, ini ada orang Indonesia di Pasadena punya email." Coba kasih. Saya bacakan emailnya, tapi saya nggak sebut dot, titiknya. Jangan ketawa dulu. Bangga sekalinya. Jangan tertawa. Terus dia bilang, "Koden, titiknya kurang." Maaf ya, saya nggak ngerti. Halah, cuma titik saja. Janji jangan tertawa. Cuma titik aja kamu kasih 5, kasih 10 urusan. Saya dengan polos ngomong begitu. Nah, dia tahu, saya nggak ngerti. Terus dia jelaskan nilai sebuah titik. Begitu dia jelaskan, wih, di dalam hati saya meledak. Yesus, Engkau Tuhan. Kencang. Dia bingung, Koden kenapa? Sampai saya menangis. Saya bacakan Matius 5. Kalau Yesus bukan Tuhan, ngomong tentang nilai sebuah titik, 2000 tahun sebelum orang tahu nilai titik, siapa lagi kalau dia bukan Tuhan? Bisa ngerti?
Satu kali saya pernah diskusi beberapa teman, ya saya lupa tahun berapa, 70-an akhir atau awal 80-an. Kami lagi goyang-goyang. Ayo, siapa bisa menemukan ayat yang nggak bisa dikhotbahkan? Saya jawab, titik. Siapa bisa khotbah tentang dot? Kalau koma masih bisa, karena ada kelanjutan. Ternyata sekarang saya bisa khotbah tentang titik. Maka itu jangan buru-buru dengan kok titik itu loh Pak. Jadi tuh saya bilang dengan ayo Ya, terus terang. dengan terus terang. Artinya apa? Dengan terus terang. Ayo cepat bongkar, ini bongkar, ini luar biasa. Ayo apa kata lain terus terang? Loh, dan bukan terus terangnya dulu dikupas Bu. Ibu ini mau kemana? Boros ini. Teman baik sudah. Tahun 80-an bersama almarhum Pak Siombing, Ferry Siombing, kami pelayanan ke Eropa, ke mahasiswa Indonesia. Baru ketemu kemarin soal Napolita. Nah, ayo dengan terus terang. Kata lain terus terang itu apa? Cepetan bongkar. Jujur, apalagi terbuka, apa adanya yang di atas, polos, tulus, belak-belakan itu saya tunggu. Belak-belakan, Bapak ngomong apa tadi? Jujur. Maaf ya, tidak semua pengkhotbah berani menyampaikan kebenaran dengan terus terang. Apalagi waktu dia khotbah ada pengusaha yang biayai hidupnya. Mengerti? Maka itu sampai hari ini saya itu pelayanan ke luar negeri pun ke beberapa desa, beberapa kota di Indonesia. Tidak saya minta untuk dibiayai banget supaya saya bisa ngomong dengan bebas. Ngerti? Terus terang ini kalimat penting, belak-belakan dan tanpa apa? Rintangan apa-apa. Paulus ngapain? Memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya, ini Sunday service, ini kebaktian gereja atau bukan? Saudara, iya dong. Karena memberitakan kerajaan Tuhan dan memberitakan dan mengajar tentang Yesus. Tapi gerejanya ada di rumah yang disewanya sendiri. Satu kali saya dikejutkan Roh Kudus. Saudara baca hampir semua kitab, ya, itu rata-rata ada kalimat penutup atau kata akhir, ya. Apalagi Perjanjian Baru, surat-surat Paulus. Satu-satunya kitab yang tidak ada penutupnya cuma Kisah Para Rasul. Langsung selesai. Nah, satu kali saya tanya, Bapak, kok nggak ditutup seperti surat-surat yang lain? Wih, jawaban. Kisah Rasul tidak akan tertutup sampai Yesus datang. Dan saudara dan saya yang melanjutkan pasal-pasal berikut. Jadi dalam perjalanan pelayanan kita tidak tahu kita sekarang, dan saya nulis di pasal yang keberapa sampai Yesus datang. Wow, waktu saya tahu itu. Nah, bayangkan sampai di bagian terakhir Kisah Para Rasul, tidak kita temukan satupun ayat yang memberitahu untuk cari gedung batu baptian. Salah satu topik pembicaraan kami bertiga di meja makan tadi pagi, kami menemukan satu-satunya, bukan dua, satu-satunya yang menutup kebenaran itu jadi kebenaran adalah roh agamawi, religious spirit. Itu yang menutup kebenaran. Amin. Dan cara menutupnya dengan doktrin.
Maka itu kita percaya doktrin tunggal adalah doa Bapa kami. Amin. Tidak yang lain. Ya. Saya sudah kehabisan setengah jam, lanjut. Ini yang kita harus tahu. Lalu apa yang Tuhan minta kepada kita? Dan ini yang menyedihkan. 2000 tahun gereja ada di bumi. Dan iblis berhasil menyelewengkan kita dari jalur rel kebenaran. Ya. Kita nggak sudah melenceng kemana. Ya. Satu kali saya diajak bicara tentang sejarah gereja. Di satu pertemuan saya minta izin karena temanya saya suruh milih, Bapak mau ngajar gereja, sejarah gereja perjanjian lama ke perjanjian baru. Boleh nggak saya ngajar gereja yang zaman sekarang? Sejarah. Nah, tapi kan dalam sistem doktrin nggak ada gereja zaman sekarang. Adanya PL atau PB. Terus salah satu panitia, betul juga ya, kita nggak pernah dengar. Dia udah terima kasih saya di sini. Maka saya bicara gereja di Indonesia dulu ya, mulai tahun 50-an. Yang belum lahir berbagi harus sudah dengar sejarah. Saya keluaran tahun 50-an. Nah, nggak tahu yang keluaran 40-an, pasti nggak ada yang keluaran 30-an di sini. Bisa sudah pulang. Bukan menghadap ya, dipanggil jangan lupa. Oke. Nah, saya keluaran tahun 50-an, jadi saya tahu sejarah. Yeah. Sampai tahun 50-an ke 60-an, gereja Indonesia dijajah gereja Eropa. Yeah. Ngerti maksud saya? Gereja Belanda yang paling mempengaruhi kita itu Reform. Gereja Inggris, yang gereja Jerman itu mewarnai gereja-gereja di Indonesia. Awal tahun 60-an karismatik masuk. Saya bersyukur saya ada di gerakan karismatik awal di tahun 60-an itu. Pelopornya seorang Amerika dari gereja Episkopal namanya Reverend Edwin Stuber. Itu salah satu guru saya, mentor saya. Tahun 73 Reverend Stuber diundang untuk kebaktian di Biara Karmel Lembang. Itu pertama kali saya melihat romo-romo Suster Katolik menari dalam roh bahasa. Di situ ada Romo Mangun Kamar, ada Muder Yohana, ada Suster Sirela. Mereka semua sudah dipanggil Tuhan. Saya menangis gerakan yang luar biasa. Dan di situ lahirlah gerakan karismatik Katolik. Berapa tahun kemudian Yos Lamel, lalu Wim Mogi. Orang Katolik mengalami perubahan dan mereka diusir dari itu dan lahirlah gereja Sungai Yordan. Itu sejarah. Nah, dari situ gereja Indonesia dijajah oleh gereja Amerika. Pengaruh Amerika luar biasa tahun-tahun itu. Ya, orang semuanya kiblatnya Amerika. Morris Cerullo, maka itu sampai Pastor Stephen tertarik mau ke San Diego tahun itu. Orang Indonesia mau kiblatnya Amerika. Morris Cerullo, Benny Hinn, siapa lagi ya, lupa sih namanya. Tahun 80-an gereja Indonesia dijajah Korea. Pengaruhnya Yonggi Cho luar biasa. Gerakan bukit doa di mana-mana. Nah, saya ceritakan, lalu kapan gereja Indonesia jadi gereja Indonesia bukan? Betul? Iya. Masuk akhir 90-an sampai hari ini gereja Indonesia dijajah Australia, Hillsong. Wih, pengaruh Hillsong luar biasa, maaf saya ngomong. Jadi secara implisit sampai hari ini gereja Indonesia belum punya warna tersendiri. Terima kasih Pastor, saya harus tepuk tangan. Menyedihkan. Bersyukur Joko Widodo merombak. Maka itu salah satu kesukaan saya. Kalau 17 Agustus ini pakai pakaian mana lagi?
Bersyukur, saya punya koleksi banyak pakai nada, tapi saya jangan bilang kotek kaos. Besok saya akan pakai ulos. Ya enggak? Oh, saya suka sekali. Ya. Nah, saudara harus punya warna. Yeah. Amin. Harus punya warna. Yeah. Kita harus membebaskan diri dari penjajahan gereja-gereja luar negeri. Good. Berbahagialah jadi orang Indonesia yang Roh Kudus punya ciri sendiri. Yes. Keluaran 20 ayat 25. Bulan Juli tahun 81 saya mendapatkan rahasia. Nah, kalau saudara ingin tahu baju yang saya pakai, ini ada Jogja. Lurik, ya. Ini lurik digabung dengan batik. Nah, baru saya dapat itu hari Senin 2 minggu lalu. Waktu saya mau balik ke Papua, ada doa puasa di Bukit Doa Emalta Kaliurang. Nah, sambil nunggu pesawat, saya lihat di toko di bandara saya beli ini. Jadi saya cuma cerita jangan diminta. Enggak pas dengan saudara. Mana ayatnya? Keluaran, nah ini loh saudara, Juli 81 saya mendapatkan rahasia ini. Tetapi Musa, jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Ada TSI-nya atau BIS-nya? Tolong di layar. Saudara, tahu gak rahasia ini? Saya percepat. Ternyata Tuhan itu gak suka uniformity. Yeah. Keseragaman. Papa suka unity. Yeah. Beragam. Beda. Unity itu musuhnya uniformity. Keragaman itu musuhnya keseragaman. Jadi menurut ayat ini, gereja cabang itu tidak ada. Masa kalah sama soto tidak buka cabang di mana-mana? Cabang itu ada karena franchise. Belum serius, nggak ada gereja cabang. Saudara baca surat-surat perjanjian baru. Kepada jemaat Efesus, nggak ada kesamaan dengan jemaat Filipi. Yeah. Nggak ada kesamaan dengan jemaat Kolose, Tesalonika, Galatia. Semuanya punya ciri yang berbeda. Yeah. Itu yang Papa suka. Tetapi jika engkau hendak membuat mezbah untukku dari batu, jangan menggunakan batu sebagai pahat. Stop. Secara estetika atau ya keindahan, batu pahat itu indah, rapi, tertata, presisi. Ternyata Papa gak suka. Yeah. Jangan menggunakan batu yang sudah dipahat. Karena jika engkau memahatnya dengan peralatan, kamu mencemarkan mezbah itu. Yeah. Kalau kita memakai hukum perjanjian lama, ibadah tanpa mezbah ada artinya enggak? Korban, offering. Lo jawab, tidak ada. Nah, mezbah itu harus apa adanya. Dari kemarin Pastor saya bilang nature. Ya, Leonita saya lihat kemana agak bingung nature, harusnya sifat. Tuhan itu senang yang asli. Betul, bukan buatan asli. Bukan buatan tangan. Maka itu kalau kita menjadi tim sekerja dari Tuhan Yesus, jangan niru Amerika, niru Eropa, niru Australia, niru Korea. Minta Roh Kudus memberi nature karakteristik yang berbeda di dalam pelayanan kita masing-masing. Ini yang Tuhan suka. Ingat ya. Nah, jadi Papa di surga itu punya kerinduan yang luar biasa. Keragaman itu dia suka. Beda-beda itu dia suka. Jangan sama semua.
Yes. Jelas ya? Saya tanya dulu, ini Pak Arti kok nggak ada duduk di sini? Pak Arti Dasdar ada di mana? Oh, ada di atas. Nah, saya ini kalau ngajar perhatikan orang. Ya, yang keluar berapa nih? Saya tahu cuma yang di atas yang bisa. Oke, saya lanjut. Lalu apa yang Tuhan mau? Itu kembali doa Bapa kami. Bapa kami yang artinya, nah, ngomong bisa nggak Anak. Bapa kami yang di surga artinya Kita adalah anak. Kita adalah anak. kita adalah anak. Itu kalau bapaknya, tapi yang di surga ini yang punya surga sudah susah. Betul tidak? Nah, ilustrasinya begini. Suatu hari saudara punya tetangga, sudah lama bertetangga, dan tetangga ini bukan polisi. Kira-kira seminggu, saudara kok nggak lihat si suami. Suatu hari pas saudara keluar rumah, istri tetangga keluar. Wajar nggak kita tanya, Bu, Bapak di mana? Seminggu kok saya nggak kelihatan. Bukan polisi. Terus dijawab, lagi di kantor polisi. Ya kok nggak tahu. Jadi suami di mana? Bapaknya anak-anak itu di mana? Di kantor polisi seminggu tapi bukan polisi. Artinya Penjara. Ditahan. nah begitu. Maka itu Bapa kami yang di surga, Nah, yang punya surga. yes, dia harus real buat kita. Nah, dosa pertama, kalau saudara menyebut Bapa kami yang di surga, dosa pertama, saudara masih khawatir tentang hidup. Yes. Bapakmu ada di penjara, bukan yang di surga. Yes. Amin. Oh, luar biasa. Siapa percaya khawatir itu dosa? Kenapa saya berkata? Karena firman berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan khawatir. Karena ada kata jangan, maka ini nilainya sama. Jadi kalau ada orang Kristen, murid Yesus, anak Bapa di surga, nggak berzina, nggak mencuri, hidupnya lurus, tapi khawatir, sama. Dia berdosa karena menghina Bapaknya yang di surga. Yes. Awas yang berkata, ya tapi kan saya manusia, siapa yang nggak tahu? Kemarin kata Pastor Cyrus, kalau roh itu ada di dalam kita, maka nature-nya itu menjadi kalau ketuhanannya ada di kita. Kemarin waktu Pastor Cyrus memberi contoh, saya dapat berkat luar biasa. Gak mungkin botol sebesar ini, sekecil ini Pastor Cyrus bisa masuk. Tapi saya balik. Kalau air di botol ini adalah Tuhan, ya saya minum aja. Maka Tuhan pindah, ya sudah begitu aja. Amin. Minumlah Tuhan. Yes. Nah, saya menemukan istilah ini di kisah Musa naik ke bukit, ke Gunung Sinai berjumpa Tuhan. Ingat tuh, Tuhan tidak pernah bilang, Musa kamu puasa. Baca baik-baik, Musa kamu naik ketemu aku. Musa naik, nggak ada kata puasa. Begitu Musa naik berjumpa dengan yang Maha Kudus, langsung keilahian Tuhan, nature-nya Tuhan membungkus kemanusiaan Musa, sehingga 40 hari 40 malam Musa itu nggak rasa. Apalagi nggak ada jam waktu itu, nggak ada tanggalan kalender. Jadi 40 hari 40 malam itu buat Musa baru seperti berapa waktu yang lalu. Jadi Musa nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kencing, nggak berak, nggak mandi. Dia nggak rasa. Karena dia menyedot habis ketuhanan dan Tuhan menyedot habis kemanusiaan. Maka itu buktinya, dan itu dari kemarin Pastor Stephen akan ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa istilahnya Terhubung.
dengan ruang tahta itu. Percayalah, yang kita temui di ruang tahta itu akan memindahkan kemuliaan wajahnya. Amin. Dan itu dialami oleh Musa. Nah, maka itu saya selalu menggunakan istilah ini kalau puasa. Jadi puasa itu bukan soal nggak makan, nggak minumnya, bukan. Kalau itu puasa agama-agama. Puasa kita itu harusnya begini, karena asyiknya jumpa Tuhan sampai lupa makan, lupa minum. Itu puasa yang benar. Karena masih banyak orang Kristen begini, kalau gembalanya, saudara-saudara, Rabu depan kita puasa, jam 4 sore kita buka. Nah, karena nggak ngerti, Selasa malam makan banyak. Secara kesehatan itu malah bahaya, lemes besoknya karena kita makan kebanyakan, energinya habis. Terus jam 2 sudah bunyi. Sabar 2 jam lagi. Setengah 4, sabar 30 menit lagi. Jadi puasa cuma ngeliatin jam. Kapan ketemu Tuhan? Puji Tuhan 10 menit lagi. Haleluya. Oh, terima kasih 5 menit lagi. Begitu. Teng. Tuhan terima kasih, saya sudah puasa. Makan banyak-banyak. Itu bukan puasa, tahu? Itu cuma merubah jam makan. Jadi puasa yang benar, HP mati, saudara hanya di kamar, nggak boleh diganggu, menyedot dia. Mati dia. Itu dikatakan Matius 6. Yesus berkata, apabila kamu berdoa, masuklah kamarmu dan kunci pintunya. Kalau saudara pakai baca Alkitab Amplified, saya juga suka bahasa Stephen Amplified. Go into your most private room. The most private room. Ruangan khusus. Saya percepat. 2 orang yang ada di kamar yang terkunci harus suami istri. Jadi doa itu keintiman. Suami gereja, siapa? Tuhan Yesus Kristus, dan mempelai perempuan. Itu puasa, itu doa. Jadi doa kita isinya cuma 3. Minta, nyuruh, lapor. Lapor, nyuruh, minta. Kurang aja. Saat itu kalau Tuhan nggak jawab, ngancam lagi. Setelah ngancam, ungkit-ungkit lagi. Tuhan masih nggak ingat berapa banyak persembahan saya. Maksud lu? Nah, kalau semua doa kita harus dijawab Tuhan, gini loh pertanyaannya. Akhirnya jadi Tuhan siapa? Lu jawab coba. Lu, saya nggak suka tertawa, saya minta jawab. Akhirnya jadi Tuhan siapa? Ngawur. Ya udah, kalau mau jadi Tuhan berdiri sendiri, urus semuanya sendiri. Ingat kemarin Pastor Stephen berkata, Tuhan itu pemilik tunggal, penguasa mutlak atas hidup kita. Itu dia. Jadi doa kita nggak boleh sembarang, harus tahu sasaran. Oke, saya baca dulu ayat. 1 Yohanes 5:14. Terima kasih Bapak, ada firman ini. 1 Yohanes 5:14. Banyak kita yang salah doa karena nggak mau belajar. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Bapa, yaitu bahwa Bapa mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, pertanyaannya, nyerocos dulu dalam doa atau cari dulu kehendaknya baru berdoa? Cari dulu. Ayo jawab cepat. Cari dulu. Nah, selama ini kita salah nggak? Keliru. Ya salah kok terus. Stop. Amin. Saudara suruh doakan, tolong doakan orang itu sakit. Jangan langsung mengatakan dalam nama Yesus.
kehendak. Ya. Tulisan Musa mengatakan, dan itu dipercaya oleh dokter, 80% orang itu sakit. Saya punya istilah bahasa Jawa, enak kalau gor-gor cuang keming geragas. Mantap. Orang yang udah galojo, cangkem geragas itu mulut rakus. Betul. Maka itu tanya, kalau saudara ke dokter, maka pertanyaan pertama bukan bawa duit berapa, dokter mata duitan, jangan balik lagi. Kalau kita ke dokter, pasti dokter tanya pertama pola makan. Maka itu Amsal menulis hidup dan mati dikuasai tetangga, sebelum begitu dikuasai lidah. Nah, jadi kalau orang ini sakit jangan didoakan tengking penyakitnya. Kalau Tuhan berkata, karena dia rakus, ajari dia hidup sehat. Nah, cuma yang unik sekarang, semua yang Papa larang untuk kita makan, itu kok enak semua sih mas. Aneh ya? Ya betul tidak ngaku. Nah, supaya kita bisa punya penguasaan diri. Nah, jadi cari dulu kehendak. Saudara, mari kita doakan keluarga mau cerai. Langsung kita keroyok, dalam nama Yesus, roh perceraian kita usir. Tuhan bingung, diusir kemana? Yang mau cerai mereka. Loh, salah nggak doa seperti itu? Salah. Kalau ada orang mau cerai, kita datangi, ajak duduk, buka Alkitab. Ini loh peranan suami, ini peranan istri, ini peranan orang tua, peranan mertua. Sebutin semua. Setelah dibacakan kita tanya, jadi yang kalian langgar yang mana? Setelah tahu yang dilanggar mana, baru kita bimbing. Ayo bertobat baru. Amin. Amin. Jangan minta Tuhan lagi, jangan cerai. Dari dulu dia sudah benci perceraian. Kenapa kamu nyuruh aku lagi nggak boleh cerai? Pusing Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan, selamatkan orang Banten, selamatkan orang-orang Ogan Komering, misalnya. Salah doa itu. Tuhan menyuruh kita, pergilah kamu beritakan Injil, selamatkan mereka. Yang nyuruh mau datang kembali sebentar lagi. Yang disuruh nyuruh yang nyuruh. Ngerti? Itu kegoblokan kita kok gak habis-habis. Kiranya gak marah toh, saya cuma berkata apa ada. Ini yang banyak sekali. Contoh lain, mulai hari ini berubah. Doa makan. Tuhan terima kasih di hadapan kami ada makanan yang luar biasa. Tuhan ingat janda-janda, orang miskin, anak-anak, dan hamba-hamba Tuhan ngarepi piring kosong. Saya tuh enak kalau dengar doa begini. Terus terang mau muntah. Salahnya di mana dengarnya? Kalau sekarang doa baru, hanya ketika doa makan ingat orang susah itu menyakitkan. Kalau yang susah dengar itu sakit. Betul nggak? Dia cuma iming-iming. Apa tuh bahasa Indonesia? Iming-iming gitu. Kalau saudara doa makan, lalu bilang Tuhan berkati orang miskin, orang susah, di otakmu surga ada GoFood, ada GoSend. Loh, betul tidak? Yang saudara suruh kirim makanan ke orang-orang miskin, orang susah itu siapa? Tuhan. Loh, betul enggak? Buang otak kurang ajar. Doa yang benar itu begini. Papa, terima kasih Kau berkati kami dengan makanan. Kalau kami bertemu orang lapar, kami akan ajak mereka makan. Amin. Itu yang benar. Jadi doa kita jangan nyuruh-nyuruh dia. Kita yang bertindak. Amin. Logika lagi. Biasa kok kalau
orang Kristen mau pergi, Tuhan terima kasih Engkau sertai perjalanan kami, tapi juga tolong jaga rumah kami. Nah Tuhan pusing, disuruh yang mana? Doa kamu. Katanya sekolah teologi, kok masih begini saya maaf. Nggak usah doa untuk jaga rumah. Kalau rumah kita isinya barang plastik dan barang basah-basah, nggak aman. Maka kalau saudara mau pergi minta Tuhan jaga rumah, berarti kekayaanmu banyak di rumah. Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya, jual hartamu, bagi kepada orang miskin. Amin. Nah jadi banyak hal-hal yang kita salah lakukan. Ya. Ada anak umur 6 tahun, Pak minta sepeda, ya berdoa toh. Salah atau benar? Pintar saudara salah. Kenapa dulu doa gitu? Jangan ngajari anak-anak punya logika. Oh di surga ada tuku sepeda. Nah itu papaku bilang doa, nanti tahun beli sepeda. Salah. Yang benar begini. Oh kamu minta sepeda, nabung sekian bulan, hitung kurang papa tambah. Yeah. Itu mendidik. Iya. Amin. Udah saya nggak ngomong lagi, berbeda banyak ketahuan salahnya, cari sendiri salahnya. Saya balik aja ke firman ini. Serius saudara, terbukti bukan 90% yang kita lakukan itu nggak tertulis. Ya. Kita nggak ngikutin. Hmm. Maaf, harus berubah. Yes. Oke, kita kembali doa Bapak kami. Hmm. Siapa pernah dapat ilustrasi ini viral Oktober tahun lalu, sosial media. Suatu siang ada keluarga Kristen lagi makan bersama keluarga. Tahu di depan rumah orang sini ada pengemis. Terus bapak punya rumah panggil. Terus pengemis diajak ke belakang masuk pintu dapur, lewat pintu dapur duduk, tunggu ya. Terus pengemis ini melihat bapak ini ngambil makanan. Datanglah dengan piring yang isi makanan. Dan si pengemis lihat istri anak-anaknya, orang ini duduk. Ikuti doa saya, ya. Bapak kami yang di surga. Pengemis bilang, bapakmu yang di surga. Nah orang kesini ini mikir, aku salah ngomong atau salah? Ulangi ya, ya. Bapak kami dalam surga, bapakmu yang dalam surga. Bingung. Yang ketiga dia kencengin, ikuti lagi ya. Bapak kami yang di dalam surga. Tetap jawabnya bapakmu dalam surga. Akhirnya dia nggak jadi doa, piring ditaruh. Kamu dengar apa? Bapak kami dalam surga. Dan kenapa kamu ngomong bapakmu dalam surga? Ini loh jawabannya. Saya nggak tahu yang buat tulisan itu siapa. Bagus. Kalau aku berkata bapak kami, berarti kita kakak beradik. Oh dulu jangan tertawa. Kalau aku saudara karena bapak kamu, nggak mungkin istri anakmu makan di meja makan, aku makan di lantai. Wow, itu ilustrasi. Ingat sesi saya kemarin dari satu orang saja. Jadi kita ini sedunia itu sekeluarga. Ada pepatah dalam bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, yang saya tahu ini dari Konghucu mengajar. Sehai ija. Se itu 4, hai itu laut. Di antara 4 lautan di dunia, ada 4 lautan yang di dunia ini. Ija, kita ini satu keluarga. Dan itu betul. Within 4 seas, we are a family. Kita ini bukan orang lain, kita saudara. Maka itu doktrin doa Bapak kami itu dahsyat. Ayo buat semua orang di dunia tahu kita ini bersaudara. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Datanglah kerajaan, bukan kerajaan yang lain. Kerajaanmu bukan
kerajaan sinode kita, bukan kerajaan gereja itu, kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Stop dulu. Kalimat jadilah kehendakmu kalau dipakai untuk pernikahan kita. Sebelum kami menikah, kurang lebih 3 bulan, ada 3 hamba Tuhan datang ke saya. Hamba Tuhan ini saya kenal calon istri saya juga. Satu, Pendeta Damaris Marisol menikah. Kedua, Pak Samuel Elkana dari Ungaran Bukit Doa. Ketiga, Pak Bambang Budianto dan dia masih. Mereka datang bergantian. Pesan gini, nanti kalau kamu menikah, kamu gak boleh lagi hidup kayak begini. Di rumahmu banyak orang begini. Istrimu itu walaupun orang Indonesia tapi warga negara Kanada. Saya jawab kepada 3 hamba Tuhan, wah terlambat pesannya. Karena pas kami mengambil keputusan menikah, saya sudah ceritakan dulu nanti. Kalau sudah menikah kita nggak tinggal cuma berdua. Oh ada pembantu? Enggak. Loh, ada siapa? Nah ada banyak anak-anak rohani, ada orang-orang. Karena saya ingin jadi hamba Tuhan yang nggak dilihat orang hanya waktu saya khotbah. Saya pesan kepada anak-anak saya, jangan lihat papa waktu khotbah. Ini panggung sandiwara. Betul tidak? Ini nggak bisa dilihat. Lihat dalam hidup saya. Saya kalau diundang gereja, kalau istri saya nggak ikut, saya akan tanya, nanti saya nginep di rumah jemaat atau di hotel? Oh di hotel Pak. Saya pertanyaan kedua, kapasitasnya berapa orang? Misalnya 4. Oh baik, tolong ya pilihkan 3 pemuda dari jemaat Bapak untuk menemani saya di kamar hotel tidur. Pasti kaget. Loh Bapak kan belum kenal. Nah itu prinsip saya. Pokoknya mereka itu orang. Masa orang? Jangan orang-orangan. Saya takut. Karena saya harus ngajak murid-murid saya untuk melihat. Kalau toh istri saya ikut dan ada berapa anak saya ikut, saya akan ajak. Nah seperti di sini, saya dinamakan di Kubika. Ternyata kamar itu nggak besar. Ada 1 anak saya tidur dengan saya, dan ada 2 anak saya yang ingin ikut. Saya buka lagi 1 kamar. Nggak usah khawatir, panitia saya sudah bayar. Saya cuma ngomong sendiri. Mereka harus melihat saya, bagaimana cara saya melipat baju, bagaimana cara saya telepon orang, bagaimana. Linson, kamu pernah ikut papi nginep toh? Tuh ada anak saya. Tipis, angkat tangan saya tahu. Itu Linson story. Siapa lagi yang pernah nginep? Saya lupa, ada anak-anak saya di sini, saya nggak tahu. Ronald mana Ronald? Kamu pernah nginep sama papi ya? Ronald di Palembang itu. Saya menobatkan 1 sopir dari teman saya. Waktu itu mau pelayanan ke kota Kediri, dan sahabat saya ini pengusaha tahu saya nggak ada mobil. Nah, ini uniknya saya sampai hari itu nggak pernah punya mobil, sudah nggak minta, saya bisa beli kok, jangan, bukan sombong. Kenapa saya nggak mau punya mobil sendiri? Sampai kapanpun saya tuh naik angkot, naik taksi untuk saya berbagi. Itu kesukaan saya. Saya nggak mau punya mobil. Maka itu yang pantat mobilan bertobat. Tahu pantat mobilan? Itu ada orang begitu tidak ikan baru mobil harus pengen nyoba. Pantat itu buatannya luar biasa. Itu, nah bahasa Inggrisnya apa? Pantat mobilan. Ya, ada mata duitan, mata handphonean. Tolong yang pantat mobilan saya beritahu. Saya hebat-hebatnya saudara. Mobil terakhir yang kita naiki pasti mobil jenazah. Mau mikir mobil apa lagi? Serius? Oke, nah, saya dipinjami mobil dengan sopirnya. Sekarang sopir ini sudah jadi hamba Tuhan di kota Semarang dari Muslim. Nah, sudah karena panitia membukakan sewa hotel di Kediri. Ya di Hotel Insumo namanya, itu hotel miliknya Udangkara. Sopir ini kaget. Saya ajak tidur 1 tempat tidur karena single bed. Single, 1 tempat tidur, single atau double? 1 tempat tidur tuh. Ya,
Ya single pokoknya bukan problemnya. Oke, begitu. Dia kaget. Sampai hari ini walaupun dia sudah jadi hamba Tuhan, saya itu anak saya, tapi dia gak berubah manggil saya Tuhan. Sampai hari ini saya kok dia ngomong Tuhan dulu gak tahu. Karena saya kebiasaan dari itu. Dia bilang saya gak bisa tidur malam itu. Karena saya tahu ini pendeta. Saya sih tidur enak saja. Nah sejak hari itu dia melihat Tuhan di hidup saya. 3 malam kami satu tempat tidur. Sopir. Dia cerita biasanya sopir carikan ospek. Nggak mungkin diajak. Nah, kalau saya tidak. Ini kesaksian. Karena Bapa kami yang di dalam surga. Siapapun juga adalah saudara. Cerita satu lagi. Aduh, nggak apa-apa ya. Diperpanjang boleh waktunya. Istirahat dikurangi. Saudara boleh telepon pendeta Stephen siapa ya? Di GPD Ipatinama Manado. Waktu itu acara Mission Care, saya salah satu bicara, ada Pak Restu Sabdono, ada Pak Peter Condro almarhum. Saya datang flight terakhir pakai batik. Nggak ada penerbangan lagi setelah itu. Acara 7:30, saya tiba 6:30. Waduh nggak ada. Nah saya harus kirim uang ke anak saya bilang, Pak Stephen, saya mesti ke ATM. Oh iya, lanjut. Pas saya di ATM, di belakang itu ada suara. Itu Pak Daniel Alexander. Tanya Pak Stephen. Ya saya nolak dong nama saya namanya. Oh iya, ya Pak lanjut aja. Nah saya selesai, saya suruh dia maju. Silakan. Oh enggak, saya enggak perlu ATM. Loh kenapa saya perlu Bapak? Tadi waktu Bapak keluar dari ruang kedatangan, saya lihat noken itu tas Papua ini. Saya ikuti dan Bapak ke ATM. Loh, dia bawa koper. Saudara mau kemana? Saya nggak kenal siapa orang ini. Nggak tahu. Sudah flight terakhir, nggak tahu. Berarti orang bingung. Loh betul nggak? Bawa koper lagi. Saya nggak pakai tanya. Saya bilang, Pak Stephen boleh nggak saya ajak dia ikut? Oh boleh. Nah di mobil itu dari bandara Samuel Ratulangi sampai ke kota ada waktu. Dia cerita ternyata dia punya masalah dalam hidup. Dia mengalami penipuan di satu kecamatan di Minahasa Selatan. Aduh, jadi mau kemana dia belum tahu. Oke, saya bilang Pak Stephen, panitia nyiapkan saya kamar sendiri atau saya bareng salah satu Pak Peter atau Pak Erastus? Oh sendiri. Nah, kalau gitu kamu nginep dengan saya. Supaya kita lanjut cerita. Pak Stephen-nya bingung. Loh kok Pak Dini bisa tidur dengan orang gak dikenal? Jawaban saya, pokoknya dia orang. Wih, dia mengalami jaman Tuhan yang luar biasa. Dia sudah menikah dengan seorang dokter. Saya sudah punya cucu satu dari dia. Jadi anak saya malam itu. Dia kaget. Nah itu karena doa Bapa kami yang di dalam surga. Anggap semua orang itu saudara. Ini luar biasa. Oke, supaya seorang nggak ragu-ragu. Ibrani 2:11. Ibrani 2:11. Saya senang loh Pak Stephen di gereja ini nggak ada timekeeper. Enggak. Sebab ia yang menguduskan. Siapa ia? Yesus. Dan mereka yang dikuduskan. Siapa mereka yang datang? Orang. Ya, manusia, bukan cuma kita. Nah ini mereka semua. Mereka kedua siapa? Bukan. Ayo cepetan. Pakai baca kitab jangan. Oh Tuhan terima kasih, 5 pasal saya selesai. Itu kejar setoran. Baca itu dinikmati. Beda kata mereka. Ayo, mereka kedua siapa? Mereka semua berasal dari satu. Satunya rumus setan. Oke, saya percepat. Mereka kedua adalah Yesus dengan manusia. Loh betul tidak? Berarti kita dengan Tuhan Yesus berasal dari mana? Baca. Siapa satu itu? Apa? Titik 2. Nah, beda dengan koma. Beda. Ya. Itulah sebabnya
Yesus tidak malu. Mereka saudara. Ayo, menyebut. Mereka. Nah, kata ini menarik. Itulah sebabnya dia tidak malu. Berarti seharusnya dia malu nggak? Nah, saya tanya, seharusnya dia malu nggak? Iya. Malu. Ngakui kita orang bengkok-bengkok, bajingan kotor semua begini. Oh nggak amin. Lu nggak percaya kita ini mantan bajingan, mantan penjahat? Ya sudah ngaku nggak amin. Jadi seharusnya dia malu nggak ngakuin kita? Iya. Ini rahasia hebat. Sampai kisah para rasul, Alkitab menulis Yesus itu anak tunggal Bapa. Iya. Tapi Roma sampai Wahyu, dia anak sulung. Yes. Tahu nggak rahasia? Hmm. Cepat, apa bedanya anak tunggal dan anak sulung? Mengapa setelah kisah rasul penyebutan berbeda? Karena gereja sudah lahir dan dia punya adik-adik. Maka dia bukan anak tunggal lagi. Luar biasa. 16 sore jam 3:30 saya check in di hotel yang panitia buka. Saya dilayani oleh seorang resepsionis namanya Yunus. Saya nggak kenal. Tadi malam pasti saya jadi saksi. Saya baru kesempatan tadi malam bicara. Roh Kudus bicara tentang masa kecil Yunus ini. Saya langsung minta nomor telepon, itu kebiasaan saya. Tadi malam baru kesempatan, dia kaget. Saya sampaikan apa yang dia alami. Dia bingung, Bapak kok bisa tahu? Muslim dia. Bulan depan istri yang melahirkan. Dia kaget, saya beri dia sejumlah uang untuk biaya kelahiran. Saya bilang, cucu Papa ya. Dia bingung, mungkin gitu sulit untuk biaya kelahiran istrinya. Cuma resepsionis hotel berapa gaji? Dia heran. Bapa kami yang di dalam surga. Itu kalimat yang luar biasa buat menyembuhkan dunia ini. Satu kali saya naik taksi penuh, jadi kami berempat. Istri saya dan dua anak saya. Kami di taksi itu cerita ramai. Nah kebetulan satu itu anak Papua, satu anak Batak. Sopirnya tanya, bener ini anak-anak apa? Ya kan mereka lihat kami dua keluar. Yang jawab mereka, betul nggak? Nah, bingung lagi. Oke, saudara, saya bayar. Saya kesempatan cerita. Waduh, bilang, wih Bapak ini mulia sekali ya, ngurusin banyak anak ya. Saudara, saya hitung anak-anak rohani kami itu terdiri dari 41 suku di Indonesia. Jumlahnya 1000 lebih, bisa banyak. Hampir tiap hari dapat tambahan satu. Saya ceritakan, siapa Yesus yang mengajar ini? Saudara, istri saya kaget, anak saya dua kali. Dia keluar dari mobil. Dia bilang, Pak boleh nggak Bapak peluk saya? Sopir taksi. Selama di perjalanan ini, saya sempat iri melihat dua anak Bapak bisa begitu akrab. Bapak saya nggak sayang saya. Saya peluk sopir taksi. Lalu anak saya satu mendoakan. Gampang. Mencari jiwa itu gampang. Bapak kami dalam surga. Kita ini saudara. Amin. Datanglah kerajaan. Nah, jadilah kehendakmu untuk suami istri. Kalau suami istri hari ini memutuskan hidup, semua hanya karena kehendak Bapa di surga. Amin. Sumber permasalahan suami istri ya karena itu. Si suami menuntut kehendak harus kamu turuti. Nah yang dituntut lu juga nggak bisa, kehendakmu juga. Nah bayangkan kalau di rumah dua orang yang tuntut.
Iya. Kalau toh ada jaksa menikah dengan jaksa, nggak mungkin di rumah tuntut menuntut berdua. Ini jaksa ngawur. Betul nih, ya jaksa. Nah, jadi suami istri lakukan kehendak. Gereja terpecah-pecah karena kehendak si muda Iya. yang dipaksakan. Ribut. Jadilah kehendakmu. Iya. Supaya bumi jadi seperti surga. Yes. Ini yang benar. Wih, kalau bumi bisa jadi seperti surga, itu yang luar biasa. Dalam sejarah, Brasil adalah negara pertama di dunia yang memindahkan ibu kota pemerintah, namanya Brasilia. Nah, zaman itu ada seorang pastor yang sangat karismatik di Brasil. Brasil itu negara Katolik. Pastor ini mendapat pesan dari Tuhan katanya, untuk membuat Brasil makmur, maka Brasil harus memindahkan ibu kota jauh di tengah hutan. Bangkrut negara karena biayanya besar. Ternyata sulit memindahkan. Iya. Jokowi adalah presiden yang akan ditulis dalam sejarah berhasil memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Keren. Sejak awal pemerintahan Jokowi, pertengahannya, maaf, ini hanya sejarah saja. Kenapa Jokowi tidak pernah menerima tamu-tamu negara di Istana Merdeka? Jokowi selalu menerima tamu-tamu di Istana Bogor. Sebab sejak awal pemerintahnya, Jokowi tidak mau mengakui Jakarta itu ibu kota negara. Maka itu dia tidak pernah pakai Istana Negara. Gak dianggap. Wah, luar biasa ini. Oke ya. Nah, memindahkan, gak usah memindahkan kok ibu kota. Semiskin-miskinnya orang pindah rumah itu susah atau mudah? Susah. Kenapa susah? Cepat, ini bagian terakhir, saya harus selesai. Uangnya bukan, barangnya, bongkarnya. Nah, saya tanya, Tuhan pindahkan surga itu susah atau mudah? Mudah, Paulus bilang. Kenapa? Barangnya cuma 3. Ayat terakhir, saya janji terakhir. Roma 14 ayat 17. Waduh, ternyata barangnya surga itu cuma 3. Iya. Maka itu Roh Kudus bilang, keterlaluan kamu Daniel, keterlaluan kamu gereja. Disuruh pindahkan surga sejak 2000 tahun yang lalu, nggak selesai. Apa kerjamu? Waduh, saya bertobat. Serius, ya. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minum, tetapi soal kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, sukacita oleh Roh Kudus. Keterlaluan kalau saudara bilang repot pindahkan surga. Cuma 3 kok barang. Nah, ini yang saya lakukan bersama istri saya. Ya. Kemana saya pergi, saya bawa kebenaran. Iya. Bukan agama, beda. Iya. Saya selalu membuat orang ingin penuh dengan damai sejahtera. Saya suka membuat orang itu penuh dengan sukacita. Itulah surga. Nggak repot. Iya. Amin. Amin. Nah, saya punya kebiasaan. Kalau saya diajak orang makan ataupun saya makan sendiri bersama istri, begitu turun dari mobil, yang saya cari tukang parkir dulu. Saya selalu tanya, sudah makan belum? Kalau sudah, saya akan bilang di rumah ada berapa orang. Saya akan bungkuskan untuk bawa pulang. Kalau belum makan, saya akan belikan. Karena saya nggak mau kenyang sendiri. Saya kalau diajak makan ke kaki 5, semua pengamen, saya pasti ajak duduk, kami ikut makan. Berapapun jumlah pengamen itu. Dan gak cuma itu, di rumah ada berapa orang. Saudara, itu surga. Amin, itu surga. Maka itu hanya satu penyebab gereja gak bisa memindahkan surga ke bumi. Pelit.
Enggak amin. Orang pelit itu nggak bisa menjalankan surga karena untuk diri aja. Apa itu definisi pelit? Nah ini contoh. Habis ini selesai. Biasanya pelit itu orang kaya atau orang miskin? Saya cuma tanya. Coba jawab, saya mau. Biasanya yang pelit itu orang kaya atau orang miskin? Betul. Orang kaya itu lebih pelit dari orang miskin. Masih ingat program RCTI tahun berapa tahun yang lalu? Tiap Rabu sore jam 4 minta tolong. Loh, pernah dia lihat gak? Program bagus. Yang buat 2 pendeta kenalan saya. Lihat di program minta tolong itu candid kamera, acara TV. 100% yang mau susu orang-orang susah. Yang kaya kok diminta tolong, maaf ya. Maaf. Nah, ada orang kaya pelit. Punya dokter keluarga, anak kecilnya umur 5 tahun, nangis, aduh pak kacang hijau, kenapa? Dia main pistol-pistolan yang isinya kacang hijau masuk ke kuping. Papanya lihat, wih, dalam sekali, bawa ke dokter. Dokternya tahu, si pelit datang. Kenapa pak? Anak ini loh nakal sekali, masa main kacang hijau kok bisa masuk kuping? Coba saya periksa. Wih, dokternya bilang, Pak, maaf gak bisa dicabut, ini operasi. Operasi dok? Nah orang pelit kan begitu. Iya. Oke, kalau bapak gak mau operasi ada yang gratis. Nah saya mau gratis saja dok, anak dia. Bawa pulang anak ini, tetesi air 3 hari, jadi kecambah-cambah.